dia mau keluar dari rumah ini, itu udah ditangkepi sama. Aku ngerasa ini bulu kuduk udah merinding. Sama. Energinya kami berbenturan. Iya. Tapi mereka pada dasarnya tahu kalau namanya dia tuh kayak pas di zaman masih perang. oh ya sebelumnya dia tuh bisa retrokognisi, Mbak. Retrokognisi itu lihat zaman dulu. Dia bisa menceritakan riwayat yang terdahulu. Dingin banget, Mbak. Gak apa loh. It's okay. Ini pas dia zaman perang. Zaman perang. Ini tuh dia kayak paling cantik. Kalangan di sana. Tapi karena banyak yang iri, nggak Jadi suka dia dibunuh. dengki, itu akhirnya yang pada desanya kayak minta rencana buat habisin dia gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Kasihan ya. Sebenarnya dia baik, tapi kan banyak yang nggak suka, akhirnya milih untuk dibunuh aja. Diperkosa. Ada bisa komunikasi? Oh, nggak bisa komunikasi, tapi tahu cerita aja. Dia bisa sih komunikasi, tapi kadang-kadang karena dia masih kecil ya, terkendala sama jadi kadang-kadang nggak nyambung ngomongnya apa sih tuh bun gitu. Terus jadi bunda aja deh yang ngomong jadi karena mungkin umur itu kan pengalamannya belum banyak untuk bisa ngobrolnya gimana. Oke, I see. Mungkin kedepannya nanti akan lebih lancar. ya itulah kenapa aku memang punya bakat ya. Aku bisa bakat, tapi aku juga belajar dari banyak sekali literatur, banyak sekali webinar. Ada loh Mbak webinar yang kayak gitu. Demi siapa? Demi anakku. Aku berpikir begini, ketika anakku sensitifnya udah lebih daripada aku waktu zaman dia umur 5 tahun. Waktu aku 5 tahun mungkin aku belum kayak dia. Jadi ketika aku harapannya ketika dia besar, ketika dia ingin bertanya, dia nggak usah tanya sama siapa-siapa, dia tanya sama aku gitu. Nggak usah istilahnya ora sama guru karo sama guru karo mbokne wae. Iya, isi. Karena kadang ada juga orang tua yang punya anak indigo, dia kayak nggak menerima itu, kayak nggak percaya gitu loh. Jadi nggak, kayak dia tuh ngerasa sendiri gitu loh. Iya, nah itu makanya aku bilang sama untuk ibu-ibu yang anaknya sensitif, jangan bikin anaknya itu merasa ini adalah kutukan, tapi bikin anak itu semangat untuk oh iya berarti kamu itu spesial. Ya, Kamu penting loh itu. spesial. Kamu itu unik daripada yang lain. Sama kok, aku pun juga mengalami beberapa kendala. Akhirnya aku menemukan formula gimana dia untuk menyalurkan ekspresi. Takut awal-awal juga dia takut. Dulu kalau mamanya awal-awal kalau ngelihat kayak gitu pasti takut nangis. Oke. Akhirnya makanya kenapa dia pinter gambar, itu aku salah satu media untuk aku buat dia menyalurkan ekspresinya dengan gambar itu. Yang ini kasihan Mbak Mir. Ini aku pay attention banget sama yang ini. Ini di depan. Di depan. Oke. Di depan situ, depannya situ. Dia nggak di seberang, nggak di bangunan seberang tapi di depan jalan. Sorry, yang bolong itu, yang jogangan itu atau di jalan? Di jalan sih, karena dia jalan. Kenapa sih orang selalu menjemput dia tuh di situ? Apa dia tuh akan di situ terus? Enggak, dia jalan. Dia jalan. Dia bener-bener kalau dia bener-bener kepingin yang namanya butuh, karena tahu ada mereka astral itu, dia tahu di situ ada energi baik. Makanya ketika orang berdoa itu mereka cenderungnya mendekat. Biar oke, nanti aku doain. Nah, ini nanti wajib kita doakan. Ya, ini si anak ini. Namanya Z nggak bakal ya. tahu ya. Oh, Z. Z. Dia bilangnya Z. Aku belum komunikasi sih, tapi ini anak kasihan ketusuk di masih sini. anak. Nggak terlalu besar banget kok. Belasan. Ya seumuran Pas-pasan. dia. Seumuran dia.
Dia meninggal waktu zaman perang ya. Setelah perang. Ya nganu lah 40-an lah, 45-an. Waktu perang Indonesia Merdeka. Itu lama banget loh. Iya. Maksudnya dia terlalu lama untuk ada. Nah itu kasihan banget kan. Itu terkatung-katung, makanya beberapa dari mereka itu ada yang kepo. Duh, itu ngapain? Ini sebenarnya mereka itu kepo karena ada ring light di sini, ada sering banget ini kayak gini. Makanya mereka sering lihat, sering kayak gitu. Aduh, aku kayak aku kalau denger gini tuh kayak nggak tega gitu loh Mbak. Kayak sebenarnya kasihan Mbak, kasihan beneran. Dan itu tuh ini yang, inilah yang mereka seperti inilah yang akhirnya diperbudak sama manusia. Sorry, kok diperbudak sama manusia, disuruh ngapa-ngapain. Nah, kayak gitu-gitu. Jahat kan manusia kan? Jahat kan manusia. Udah sukanya ngusir-ngusir, memperalat anak kecil lagi. Ya dengan embel-embelan nanti kamu dikasih ini, kamu dikasih ini. Apa? Mereka kan macem-macem. Mereka nawarin macem-macem. Mereka itu bisa makan atau gimana sih? Ya mereka nggak bisa makan. Ya mereka tuh kayak cuma bisa makan yang kembang gitu. Enggak. Kembang kayak gitu. Berarti mereka intinya bisa makan tapi beda sama kita gitu ya? Iya, intinya kayak gitu sih. Cuman kalau kembang itu kan wangi ya. Kalau ada yang bilang, di sini emang sering ada kembang karena kan aku makeupin pengantin kan pakai melati gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Aku paham sih itu kayak ya nggak apa-apa lah. Aku pikir aku nggak mengganggu gitu loh, kayak ya ini pekerjaanku ya gimana. Nggak apa-apa, nggak masalah kalau kayak gitu. Mereka paham kok. Mereka paham. Kompleks kan Mbak. Oh ya, balik lagi itu masalah kenapa mereka tahu di situ ada energi positif dari manusia dan mereka mendekat. Jangan dikira kalau di tempat ibadah itu tidak ada makhluk astral. Itu malah banyak. Di mereka itu istilahnya mereka datang mendekat untuk manusia tuh inget aku didoain loh. Mereka mendekat karena itu tuh nyaman mereka. Karena merasa ada energi baik yang harapannya mereka bisa menolong mereka untuk pulang. Cut bentar ya. Azan. Ya itu baru satu fenomena. Kalau mau lihat yang di luar sana, yang di daerah pabrik gula dan lain sebagainya itu tambah rame. Wah, nek pabrik gula belakang situ kan sering dulu kan buat kayak uji nyali itu acara-acaranya tukul kayak gitu-gitu tuh. Ya sebenarnya ya itu balik lagi uji nyali. Sebenarnya sih nggak masalah penelusuran kalau ada untuk biar orang lain itu tambah mengerti, sekedar informasi nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya buat istilahnya ngetes ilmu, mendingan nggak usah lah, kasihan loh mereka, udah banyak masalah mereka udah berat guys. Nggak usah ditambah-tambah. Dan masalah manusia juga udah banyak, udah nggak usah ditambah-tambah yang macam-macam itu, udah yang biasa aja. Doain aja mereka. Itu paling hadiah terbesar buat mereka ya. Ya bukan berarti kayak penelusuran itu aku nggak suka, bukan itu maksudnya. Tapi kalau tujuannya untuk memberikan informasi untuk audiens gitu nggak masalah. Tapi kalau untuk uji kesaktian, uji apa ya istilahnya, ya uji ilmu gitu nggak usah. Itu kan kesannya jumawa banget. Nah itu karena jumawa sama berani beda ya. Kalau kita saya selalu ngomong kalau umpamanya ke beberapa teman, kalau ke tempat yang baru itu yang pertama salah satu selipkan rasa berani, jangan ketakutan dulu, karena kalau ketakutan energi kita akan turun. Dan vibrasi energi kita pasti akan turun, dan itu bikin hal-hal yang ketakutan itu bikin ketika energi dan vibrasi energi manusia itu turun,
hal-hal yang lain yang tidak kelihatan itu pasti akan nempel. Nah itulah terjadinya ketempelan itu di situ. Tapi kita mengatur perasaan yang takut menjadi tidak takut itu kayak susah sekali. Nah sekarang kalau kayak gini kan jenengan jadi nggak takut toh Mbak? Karena tahu. Nah itu salah satunya demikian. Kuncinya adalah yang pertama kalau hati yang bersih ya, hati yang bersih istilahnya kita nggak itu juga mempengaruhi. Hati yang bersih, nggak punya iri, nggak punya dengki itu membikin aura positif kita semakin terlihat dan mereka yang tidak kelihatan akan segan sama kita. Akan segan. Ya dia dia orangnya, mereka pasti akan menangkap sinyal-sinyal juga nggak sih, kayak sinyal orang, seperti itu. Orang baik juga pasti akan menghargai. Ya kurang lebih kayak gitu, tapi mereka nangkapnya cepet banget. Terus yang kedua itu, dan harus berani. Ketika berani itu mereka akan segan sama kita. Berani bukan, ya itu balik lagi, berani bukan cuma yang petentang-petentang gitu, bukan ya guys, bukan ya. Jadi berani itu karena berani karena benar kita kesini nggak punya maksud apa-apa, kita kesini maksudnya baik kan, berarti berani kan. Jadi kalau kamu ngapa-ngapain aku, yo salahku apa gitu. Mereka bisa kok diomongin gitu kok, mereka manut tuh. Manut mereka bisa diajak ngobrol, bisa diajak diskusi panel gitu. Pernah itu diskusi ya, mereka pernah itu aku kejadian di belakang rumah. Waktu itu suamiku betulin talang air di belakang. Itu udah jam 10 malam. Jam 10 malam terpaksa aku harus ke belakang. Dan di belakang rumah itu masih kebun kosong gitu. Kebun kosong, ada rumah juga. Cuman kan di antara kebun kosong ya, seperti yang aku bilang, di situ kan pasti banyak interaksi mereka yang tidak nomaden itu berada di situ. Dan pohon-pohon juga banyak. Nah suamiku ke atas membetulin talang air, aku di bawah buat nyorotin lampu karena penerangannya kan kurang. Nah di situ udah dan hujannya rintik-rintik, syahdu banget ya pokoknya. Itu gak syahdu sih, horor. Iya ya. Aku nggak kepikiran horornya, aku kepikirannya gini, nanti daripada rumahku kebanjiran, aku pikirin karena talangnya bikin airnya itu malah bleber kemana-mana. Terus habis itu aku kepikirannya udah harus diselesaikan malam ini. Iya, karena nanti bikin rumah jadi semrawut, apalagi aku jualan kan, jadinya nanti nggak nyaman dapur. Nah waktu aku nyorotin lampu itu, aku udah pasti ke tempat yang baru, yang nggak baru juga, tapi aku pasti kulanuwun dulu kan, assalamualaikum dulu, ketika masuk, dah di situ mereka pada kepo lah, semua mata tertuju pada wow deng gitu ya, Mbak lagi ngapain, ngapain, mereka gitu. Ya aku jelasin, ini loh aku lagi nyorotin lampu buat bojoku, soalnya bojoku lagi benerin talang air. Itu udah posisinya sebenarnya nggak enak banget, udah bawa payung, bawa senter gini nyorotin gitu kan, nanggepin ya ampun, udah kayak gitu. Ternyata di belakangku di kebun itu, jadi ibaratnya kayak orang lagi nonton wayang. Nah semua kan jadi kayak sorotan gitu kan, kayak disorot lampu gitu. Nah semuanya pada nonton. Nah itu kejadiannya kayak gitu. Kita berdua di tengah hujan dan tengah malam itu, semua pada nonton. Bentuknya mau macem-macem, ada semua, ada genderuwo, ada pocongan, ada kuntilanak, semua pada nonton. Jadi kita kayak tontonan gitu. Mbak ngapain sih di situ? Ada yang minta mau ikut. Ada yang mau ikut tuh, terus nanti akan di sampingnya Mbak terus gitu, ikut. Mau ikut aku sampai rumah. Ada yang minta ikut karena mungkin mereka adalah astral atau hantu yang
tertindas kali ya, jadi mereka ya ada yang kayak gitu karena saking nggak punya tempatnya, jadi mereka merasa terintimidasi dari berbagai macam itu. Jadi wah aku ikut aja deh. Paham. Jadi kayak dibully gitu loh. Ada tuh kayak ya, gitu. Dia tuh ada yang dibully yang ada manusia guys. Ada dan itu banyak. Ya salah satu mungkin Z itu kasihan juga karena dia dibully karena kecil kan. Tapi si Z nggak bisa kayak dia kan di situ kayak di situ dibully nih, dia pindah lokasi. Ya harus pindah dia karena di sini kan udah bukan ranahnya dia jalan-jalan tuh cari tempat. Makanya dia minta didoain. Nah, aku penasaran nih, ada yang pernah ngomong sebenarnya hantu itu tuh terlihat seperti apa tergantung kita. Jadi belum tentu hantu itu bentuknya seperti itu benar nggak Mbak? Satu dan lainnya beda gitu. Beda. Kayak misalnya aku ngelihatnya dia poci, Mbak ngelihatnya kuntilanak gitu. Apa kalau aku ya pengalamanku sama kan aku seringnya ngobrolnya sama anakku karena sama-sama sensitif. Kalau aku sama anakku kadang-kadang beda, beda tapi biasanya sosoknya sama. Maksudnya perempuan, iya perempuan di sana. Ada satu mamanya misalnya ada satu perempuan di sana. Terus aku cuma bisa bilang pakai baju putih, tapi kalau dia bisa tergantung tajam tidaknya. Aku bisa lihat dia pakai baju putih kembang-kembang warnanya biru, terus ada darah di sebelah sini bun, gini. Dia bisa detail seperti itu. Berarti kayak mungkin ngelihatnya tuh maksudnya itu tuh lensanya mata kita, lensanya kesensitifan itu. Jadi kayak kalau aku sebatas ini aja sih kayak nggak fokus jadi kayak ini. Tapi kalau dia detail banget, ternyata lebih ke situ ya. Lebih kayak gitu aja sih. Kalau aku sih berarti bukan beda kayak poci sama kuntilanak, tapi dengan makhluk yang sama, tapi lebih bentuknya aja kita mandangnya fokusnya aja ya. Oke. Dan kayak gitu sih kan kalau lama-lama kalau mamanya kita sering melihat, sering mempertajam baik itu mata batin, intuisi dan lain sebagainya, otomatis kan terlatih Mbak. Nanti lama-lama akan terbiasa dan akan bisa melihat secara detail juga lama-lama. Bahkan bisa yang namanya ngobrol kayak gitu. Kalau frekuensi bukan frekuensi ya aku ngomong. Kalau bisa ngobrol bisa memang di pas nyambung ngobrol ya bisa. Frekuensinya sama gitu bukan frekuensi ya, tapi apa ya, ya sama aja lah pokoknya, menurunkan membuka channel buat mereka untuk ngobrol bisa. Kalau sefrekuensi takutnya nanti kalau itu kan mereka cenderungannya rendah ya. Dan harusnya kan kalau ketemu sama mereka itu kita tetap ada di frekuensi kita, di vibrasi kita, biar nggak dimasukin, biar nggak ketempelan. Jadi kita sebenarnya kalau mamanya buka channel buat mereka bisa ngomong. Tapi kan nggak semua orang bisa toh buka channel itu perlu proses. Mbak, aku penasaran nih. Di sekitar rumah aku tuh kan banyak pohon pisang. Kata orang pohon pisang itu rumahnya apa? Itu apa? Poci. Itu bener gak sih? Bener. Rumahnya Antong ya. Pocongan itu memang cenderungnya suka ya tempat yang lembab sama rumput kan lembab air gitu ya? Banyak airnya kan. Lembab terus aku bilang rumput apa sih, rimbun ya. Mereka bisa sembunyi karena mereka bisa sembunyi. Memang banyak. Sembunyi itu masuk ke dalam pohon pisangnya atau ya kalau malam mereka nyaman aja di situ. Sekarang mereka di mana entahlah di mana, tapi mereka nggak ada. Iya, mereka nggak kelihatan. Padahal kita lagi katanya kalau kita lagi bahas gitu suka pada, aku pikir yang breeding datang. Bukan pocongannya, tapi yang lebih ke arwah-arwah yang ada di sekitarnya, siang mungkin di jalan-jalan tuh. Kalau pocongannya sih nggak ada, aku nggak ngelihat. Mungkin kalau malam ada pocongan, karena aku paling takut itu sih. Ada tapi tersembunyi. Mungkin karena lagi bobo cantik itu siang kan panas, kan suka dingin. Energinya yang banyak itu
yang arwah-arwah yang minta didoakan malah. Karena kita lagi membahas sebenarnya. Mungkin karena aku buka channel itu untuk mendoakan mereka kali ya. Jadinya mereka paham di sini bisa ada tempat untuk mereka untuk mengadu. Terus aku penasaran nih. Aku sering ngelihat channel, mungkin Mbak pasti tahu banyak channel yang dia itu cerita tentang channelnya tuh intinya dia ngemasukin hantu ke dalam dirinya. Itu bisa Mbak jelasin nggak? Karena sejauh ini teman-temanku pada suka, aku belum bisa menyukai karena aku belum logis tuh kayak kok dia, kecuali kalau dia masukin ke apa gitu ya, ke orang lain atau tapi ke diri sendiri, gimana dia ngontrolnya? Itu balik lagi kita buka channel. Nah, buka channel ada orang-orang yang memang mempersilahkan makhluk lain untuk masuk mempergunakan tubuhnya untuk berkomunikasi. Tapi aku bukannya nggak suka ya, bukannya tidak suka, bukannya tidak setuju. Tapi menurutku itu hal yang melelahkan. Melelahkan, menguras energi. Betul, menguras energi. Dan mau ngobrol aja kayak gini, mendoakan dan buka channel itu aja, itu udah energinya udah besar banget. Apalagi mempersilahkan untuk memasuki tubuh dan untuk ngobrol gitu. Padahal sih sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Itu udah yang bersangkutan sebenarnya udah bisa ngobrol sama. Mungkin karena dia channelnya biar orang lihat, jadi biar orang bisa mendengar. Aku nggak enak kalau mau ngomong kalau mamanya biar tambah lebih menarik, orang itu jadi lebih percaya gitu ya. Nggak enak juga kalau ngomong, berarti kan istilahnya kok aku kayak ada like and dislike. Tapi menurutku sebenarnya nggak worth it sama hal yang didapat, yang dirasakan gitu ya. Itu capek sekali, itu capek. Dan itu kalau nggak siap mental kan harus pertama harus siap, namanya mental dan spiritualnya itu harus kenceng. Kalau nggak pas nggak siap mental ya bisa sakit fisik juga. Dan kalau kayak gitu kan yang rugi kan kita. Iya juga ya. Iya. Bisa nggak dia udah mempersilahkan hantu itu masuk, terus badan dia nggak oke, terus hantu itu malah lebih menguasai. Nah itu yang aku takutkan, itu yang gitu. Makanya kan yang harus dikuatin kan mental sama spiritualnya. Kalau pas nggak kuat, itu pas lengah mana ya, itu kan yang takut ya namanya juga manusia ya. Manusia kalau pas fit terus kan ya nggak mungkin. Iya, betul, pasti betul, ada betul. lengahnya. Ada sisi lengahnya. Ya mungkin dia lagi lengah tapi coba ngerasa lagi lengah kan. Iya, makanya tidak disarankan. Aku penasaran, kita tuh bisa nggak sih sentuhan sama hantu, atau hantu bisa sih nggak sih nyentuh kita? Ya nggak bisa, energinya beda. Berarti aku tuh bukan hantu tuh yang kayak ngerabak kaki gitu, atau mungkin mungkin kan kerasa ada yang deket, ada yang kayak zing gitu kan, ada kayak. Jadi kayak kesentuh tapi bukan kulit ketemu kulit lah, kayak ngambang kayak gitu kan. Ya itu mereka nggak berusaha, nggak nyentuh, tapi mereka kayak istilahnya ada di sekitar gitu. Kayak gitu, kayak lewat mungkin kali ya, deketan gitu kan. Kalau deketan gitu kan kerasa ya. Kayak gitu. Oke sih ya, kayaknya banyak banget hari ini yang jadi aku terbuka banget. Dan kayaknya jadi aku tuh sebenarnya sebelum collab hari itu kayak kepikiran, wah aku nanti jadi takut di rumah nih aku tapi enggak sih, kebalikannya aku jadi karena tahu cerita banyaknya, aku jadi kayak lebih tenang gitu loh, kayak jadi aku tahu harus bersikap apa gitu loh. Mungkin Mbak Nino ada apa obrolan yang mau disampaikan untuk sebelum penutupan video ini? Apa ya? Ya itu tadi, yang penting satu, jika kita tentang banyak hal itu yang tadi kita omongin tentang supranatural, yang pertama itu jangan parno dulu. Jangan takut dulu, karena mereka yang ada di sekitar kita
belum tentu itu mau ganggu kita. Bisa jadi minta tolong, bisa jadi minta tolong. Doa. Yang kedua yaitu aware sama diri sendiri. Aware sama diri sendiri itu maksudnya adalah kita harus selalu jaga yang namanya energi baik dari kita tetap harus ada. Biar vibrasinya tidak rendah itu tadi. Betul. Ya. Berbuat baiklah dengan tulus, ikhlas. Nggak perlu ada embel-embel macam-macam. Oke. Berbuat baiklah ketika kamu sudah memang kamu ingin berbuat baik gitu. Nggak usah ada berbuat baik karena apa itu nggak usah. Ya udah berbuat baik aja. Berbuat baik dengan sesama yang membutuhkan, sesama umat manusia dan sesama kita yang tidak kelihatan. Itu udah hal yang baik kan untuk kita, ladang berkah bagi kita. Siap. Oke guys, sepertinya untuk obrolan hari ini sampai sini. Mungkin suatu saat kita akan collab lagi, atau ketika Mbak Nino punya cerita baru lagi. Dengan senang hati Mbak. Atau teman-teman ada yang kepengen ditanyain ke Mbak Nino yang mungkin hari ini aku kelupaan tanya nih, bisa komen. Nanti kalau banyak pertanyaan lagi kita akan undang Mbak Nino lagi. Siap. Siap. Siap Ya. Oke, Mbak Nino, thank you banget udah nge-share ini dan membuat aku lebih tenang sih. Semoga apa yang aku ceritaku yang sedikit ini, sharingku sedikit ini, sedikit dan banyak ya. Banyak bumbunya. Ini banyak bumbunya. Bisa memberikan sedikit informasi dan pencerahan bagi kalian semuanya, untuk tidak perlu takut, untuk tetap tenang, menghadapi semua hal, dan satu lagi tetap mencintai hidup dan pokoknya jadi hidup lebih baik lah untuk kedepannya. Oke, sampai jumpa lagi. Thank you banget Mbak Nino. Sama-sama. Bye guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ada anakmu yang Mbak, yang digodain di sini? Nggak tahu ya. Mereka nggak cerita. Soalnya di sini ada anak kecil. Kayanku sempat cerita di atasnya ada yang lari kan guys. Tapi nggak ada orang. Mungkin. Pakai lampu itu loh Mbak, yang ketika yang kecil. Kamu kecil aja. Oke. Dibersihin. Karena ini sering buat Ini duduk-duduk. Oke, siap. Kayaknya tuh dari situ, ternyata tuh dari atas. Apanya? Mereka masuknya tuh nggak tahu nih, supaya bisa aksesnya bisa masuk dari atas, dari balkon situ. Oke. Ini kalau mamanya mau disapu, nggak apa-apa, bekas-bekas apa namanya garam kerosoknya nggak apa-apa. Disapu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau nggak paling nggak besok ya. Oke, 2 hari lagi kali ya. Nggak apa-apa, besok nggak ada apa-apa. masalah. Itu PR-nya ruang YouTube yang sudah menjadi gudang guys. Iya. Jadi ini setiap pojokan tadi dikasih tabur garam. Kenapa garam? Dan ini garam krosok. Garam krosok itu mineralnya lebih teksturnya lebih gede-gede. Jadi garam itu sifatnya penetral. Penetral dari energi-energi yang ada di sekeliling, terutama energi-energi yang negatif lah ya. Nah, kalau energi positif nggak usah ditangkap, nggak apa-apa, buat kita aja. Tangganya ini juga buat akses mereka untuk naik turun. Ini dulu kayaknya dari bawah itu mereka suka ke atas. Sampai sekarang aku nggak pingin mereka baik-baik aja lah di sana. Yang penting nggak gangguin Mbak Nit dan keluarga. Siap. Aku ngerasa ini bulu kuduk udah merinding. Energinya kami berbenturan. Tapi mereka pada dasarnya tahu kalau namanya aku melakukan semua ini supaya kehidupannya menjadi lebih harmonis. Nggak pingin gimana lah, nggak pingin
ngusir mereka juga. Enggak kok, kita enggak mau ngusir mereka, cuma biar kita saling enak aja, nyaman aja ya. Ini biar netral, biar jalannya lebih nyaman ke depannya. Semua yang ada di sini juga jadi lebih baik ke depannya, itu aja. Oke. Enggak saling, kalau mamanya ada yang disampaikan ya disampaikan aja. Oh ya, oke. Mbak, Iya. ini ada lampunya nggak? Ah iya, sini sering banget kalau malam dimatiin. Oke. Ini dihidupin ya. Oke. Minta tolong dihidupin, pakai lampu yang kecil aja. Oh iya. Minta tolong dihidupin. Pindahan dari belakang. Oke. Enggak terus kayak dibuang, dia dia bingung mau kemana. Oke. Ya pada intinya dia merasa bingung, ngerasa dibuang. Pindahan dari belakang. Dia curhat, dia merasa tidak digunakan lagi, kayak habis manis pas dibuang. Terus dia terkatung-katung, dia mau pergi kemana, dia bilang bingung. Ini banyak, memang ada sisi ular. Berarti ceritaku tadi sempat cerita tentang Ini aku nggak tahu ceritanya, tapi ini yang aku lihat, dia tadinya bentuknya setengah manusia setengah ular. Cuman sekarang dia ngeliatin aku nggak kayak gitu. Nggak ngerti kenapa. Tidak menampakkan itu. Enggak bentuknya enggak. Dia cerita kalau dulunya dia dulu separuh wujudnya gitu, sekarang enggak. Yang dia liatin aku ya manusia biasa. Dia bercerita bahwa dia dulu dipergunakan, dalam tanda kutip dipelihara. Terus habis itu dia sekarang dibuang. Terus dia nggak tahu mau pindah kemana. Dia nggak bisa pulang. Nah, akhirnya karena dulu belum ada rumah ini, akhirnya dia tinggal di sini karena pindahan dari samping. Boleh nanya nggak? Apa benar itu yang diceritain tukang? Mungkin bisa jadi. Ya aku doain kamu, pokoknya kamu di sini nggak masalah, Mbak Mip juga nggak masalah. Mau di sini yang penting jaga rumah, nggak boleh ganggu, jaga situasi dan kondisi di rumah. Loh, tuh yang punya rumah udah ACC, jadi ya tetap di sini. Ya terima kasih katanya. Terima kasih. Pokoknya ya jaga. Pokoknya lampunya dinyalain. Dia suka ya kalau mamanya dia suka wangi. Yo wangi cari wangi sendiri, jangan di sini. Sorry ya kalau untuk nyiapin wangi-wangi kayaknya enggak usah, nggak apa-apa ya. Ya kan biasa kalau dulu dia dipergunakan sama dukun, biasanya dikasih dupa kan. Ya udah. Sorry, aku mau cerita. Suamiku tuh seneng ngidupin dupa loh. Oh ya. Tapi bukan untuk apa, tapi karena dia seneng harumnya. Oh. Tapi udah. Dia ngomong suka banget bau wangi. Mungkin karena dulu suamiku sempat ngidupin itu, tapi karena dupanya udah habis, jadi ya emang bukan tujuan apa-apa, jadi ya cuma buat wangi-wangi ruangan aja. Diganti aja dupanya sama. Sebenarnya nggak ada masalah sih. Aku cuma tapi ini si Anu tuh seneng banget sama dupa. Seneng banget sama wangi-wangi. Ya. Pakai pengharum ruangan aja nggak apa-apa. Aku biasanya pakai itu loh apa namanya yang nyebut merek ya, yang semprotan otomatis yang seret gitu. Tolong endorse aku ya. Kayak gitu aja nggak apa-apa. Nggak usah. Ya nggak ada kewajiban ya. Nggak usah. Kita tidak ada kewajiban. Kalau semuanya wangi-wangi cari yang tempat lain. Tapi kalau dia takut, iyalah bukan tempatmu. Capek deh. Sekarang kok enggak ada wangi-wangi lagi. Suamiku tadi itu berarti. Ya enggak ada kewajiban. Lagi wangi-wangi ya silakan nikmatin, tapi kalau emang enggak ada kewajiban. Di mana? Hah? Lagi di mana? Di sini. Boleh di salon ya sih? Enggak usah ya. Hah?
Malu katanya. Malu soalnya malu katanya. Aku sudah tidak seperti yang dulu. Ya wes lah. Ya wes ora apa-apa. Sorry ya lagi buat jemur-jemur ini BTW. Gimana ya kerjaan? Ya tadi itu diceritain dia itu sering jalan-jalan di sini. Nah kalau pagi bilang nyeritain itu ya, gitu di area sini kan ini depan pintu persis. Sudah, ini adalah bentuk ikhtiar kita supaya kehidupan jalan lebih seimbang, lebih harmonis ya dengan hal-hal yang di luar kita gitu. Ini cuman bentuk ikhtiar aja. Terima kasih sekali Mbak Nino. Sama-sama. Ini bukan satu hal klinik atau satu hal yang ritual-ritual yang terlalu jelimet. Enggak, ini basically hanya doa. Semua orang bisa lakuin ini. Tujuannya satu, yang penting kita punya niatan baik, kita punya niatan tulus, punya keikhlasan, punya kepasrahan sama yang punya hidup, udah itu aja. Pakai air sama garam krosok. Kenapa garam krosok? Karena bentuknya lebih besar-besar, jadi lebih mudah untuk menyerap energi. Garam krosok ya, bukan garam blok yang dibebek itu, bukan. Beda. Garam krosok. Gitu. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga semuanya jadi lebih baik kedepannya ya Mbak Mip dan keluarga dan semua yang di sekitar ikut mendukung Mbak Mip dan keluarga untuk cari rezeki di sini. Tuhan memberkati.